Pernahkah kamu merasa diikuti? Bukan cuma sama mantan, tapi sama sesuatu yang gak kasat mata. Percaya atau enggak, ini yang terjadi sama aku. Hai guys, balik lagi di channel aku. Kali ini aku mau cerita pengalaman super horor yang baru aja kejadian sama aku. Serius deh, ini bukan karangan, ini beneran nyata. Jadi, beberapa minggu belakangan ini, aku ngerasa kayak ada yang ngikutin terus. Awalnya sih cuma perasaan gak enak aja, kayak ada yang ngeliatin. Tapi lama-lama makin kerasa, bahkan sampai bisa dengar suara anak kecil ketawa cekikikan di sekitar aku. Bayangin deh, lagi asik nonton Netflix tengah malam, tiba-tiba dengar suara cekikikan anak kecil. Mana sendirian lagi di rumah? Udah parno abis. Aku coba positive thinking aja, mungkin cuma halusinasi atau kecapean. Tapi kejadiannya makin sering. Bahkan suatu malam aku beneran ngeliat sosok anak kecil berdiri di ujung tempat tidur aku. Mukanya pucat, matanya merah, dan dia senyum ke aku. Gila, langsung merinding disko. Aku langsung teriak dan nutup mata. Pas aku buka lagi, sosoknya udah hilang. Besoknya aku langsung cerita ke teman-teman, tapi mereka pada nggak percaya. Mereka bilang aku kebanyakan nonton film horor. Tapi aku yakin apa yang aku lihat itu nyata. Aku coba cari tahu tentang rumah yang aku tempatin. Ternyata rumah ini dulunya bekas rumah sakit anak-anak. Langsung makin parno. Aku searching di internet tentang pengalaman orang-orang yang pernah tinggal di daerah sini. Dan ternyata banyak juga yang ngalamin hal serupa. Mereka juga sering ngeliat penampakan anak kecil. Aku makin yakin hantu anak kecil itu beneran ada dan dia lagi ngikutin aku. Aku mulai cari cara buat ngilangin hantu itu. Aku coba pasang dupa, baca-baca doa, bahkan sampai manggil orang pintar. Tapi nggak ada yang berhasil. Hantu itu tetap aja ngikutin aku. Aku udah hopeless banget, pengen pindah rumah rasanya. Nah, titik terangnya mulai muncul waktu aku lagi ngobrol sama temenku, sebut aja namanya Rina. Rina ini udah lama banget jadi temen deketku, dari zaman kuliah malah. Pas aku lagi cerita tentang hantu anak kecil yang ngikutin aku, tiba-tiba dia diem. Mukanya jadi pucet banget. Aku tanya kenapa, dia bilang dia juga sering mimpi tentang anak kecil. Dia nggak nyangka kalau aku juga ngalamin hal yang sama. Terus, Rina cerita sesuatu yang bikin aku kaget banget. Ternyata Rina punya adik kecil yang udah meninggal beberapa tahun lalu karena sakit. Adiknya ini meninggal di usia 5 tahun. Dan yang bikin merinding, ciri-ciri fisik adiknya Rina sama persis dengan sosok hantu anak kecil yang aku lihat. Aku langsung shock banget. Aku nggak nyangka kalau hantu yang ngikutin aku ternyata adiknya Rina. Aku tanya ke Rina, kenapa adiknya bisa ngikutin aku? Rina bilang, mungkin adiknya pengen kenalan sama aku karena aku sering main ke rumah Rina. Atau mungkin adiknya merasa kesepian dan pengen punya temen. Aku jadi kasihan sama hantu anak kecil itu. Aku coba buat berkomunikasi sama dia. Aku ajak dia ngobrol, aku kasih dia mainan, bahkan aku bacain dia dongeng sebelum tidur. Awalnya sih dia masih takut-takut, tapi lama-lama dia mulai berani deketin aku. Aku ngerasa kayak punya adik sendiri. Aku jadi nggak takut lagi sama dia. Malah, aku ngerasa seneng karena dia udah nggak kesepian lagi. Aku juga bantu Rina buat mengirimkan doa ke adiknya. Aku berharap adiknya bisa tenang di alam sana dan nggak perlu lagi ngikutin aku. Beberapa hari kemudian aku udah nggak pernah ngeliat penampakan hantu anak kecil itu lagi. Aku ngerasa lega banget. Tapi aku juga ngerasa kehilangan. Aku jadi kangen sama dia. Dan dari pengalaman ini aku belajar satu hal. Bahwa hantu juga manusia. Bukan deng. Maksudnya hantu juga punya perasaan. Mereka juga bisa kesepian, sedih, dan pengen diperhatiin. Jadi, jangan langsung takut kalau ketemu hantu. Coba ajak ngobrol, siapa tahu dia cuma pengen curhat. Tapi, tetap hati-hati ya, jangan sampai kebablasan.
aku juga jadi lebih dekat sama Rina. Aku ngerasa kejadian ini bikin persahabatan kita makin erat. Kita berdua sama-sama belajar buat ikhlas dan menerima kenyataan. Dan yang paling penting, aku jadi lebih percaya sama hal-hal mistis. Aku jadi lebih hati-hati dalam bertindak dan berbicara. Aku jadi lebih menghargai hidup dan menghormati orang lain, baik yang masih hidup maupun yang udah meninggal. Oh iya, buat kalian yang punya pengalaman horor juga, jangan ragu buat share di kolom komentar ya. Siapa tahu kita bisa saling berbagi cerita dan saling menguatkan. Karena berbagi itu indah. Dan ingat, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel aku ya.